Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku umat Islam, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya teringat sebuah kisah di mana sahabat Bilal bin Rabah berhutang kepada seorang Yahudi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini ceritanya, saudaraku. Suatu ketika seorang bertanya kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, bagaimanakah biaya pengeluaran Rasulullah?" Kata sahabat yang lain bertanya, "Ya apa? Belanjane Rasulullah ku ya apa, sumber itu kondi? Duit belanjane Rasulullah ku oleh itu kondi?" Takoni sahabat-sahabat liyan. Bilal menjawab, "Jarine Bilal ini, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan sesuatu. Sayalah yang mengurus keuangannya. Apabila datang seorang Islam yang sedang kelaparan, maka beliau menyuruh saya melayani orang itu. Saya meminjam dari siapa saja untuk memberi orang itu makan." Kata Bilal, jarine Bilal, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah nyimpen duit, tidak ono duit nyisa di awake Rasulullah. Untuk kebutuhan sehari, misalkan butuh 10.000, ya 10.000 itu habis, sudah nggak ada lagi. Dan sering ada orang Islam, ada umat yang bertamu kepada Rasulullah, itu sama Rasulullah dilayani, dikasih makan, dihormati. Bahkan sering ketika tidak ada makanan dan memang Rasulullah tidak punya nyimpan uang, Bilal disuruh hutang sama Rasulullah, disuruh hutang untuk memberi makan orang itu, disuruh golek utangan, perlu keimanan itu oleh Rasulullah. Iki jari keterangan Bilal, karena Bilal iki khaddam, Bilal iki berkhidmat kepada Rasulullah. Bilal ini hidupnya memang melayani Rasulullah, begitu loh, menemani Rasulullah, melayani Rasulullah. Asistennya lah katanya, asistennya lo zaman sekarang. Jadi tahu sehari-harinya. Hal seperti ini terjadi terus menerus. Ndak sedino rong dino terusan ngene iki. Suatu ketika aku bertemu dengan seorang musyrik. Jarine Bilal cerita. Suatu ketika Bilal bertemu dengan orang musyrik. Orang musyrik ini berkata, "Saya mempunyai banyak harta benda. Maka janganlah kamu meminjam dari siapapun. Apabila kamu mempunyai keperluan, berhutanglah kepada saya." Suatu saat Bilal iki ketemu wong kafir sing loman. Wong kafir tapi loman. Wong kafir iku menawarkan, "Bilal, aku iki sugih, akeh dunyaku, duitku akeh. Kon lek butuh duit, ojo nyelang nang wong, ojo nyelang nang wong liya, nyelang nang aku." Jarine wong kafir iki, jarine wong musyrik iki, akhirnya Bilal jawab, "Apalagi yang lebih baik dari hal ini?" Iya, matur suwun. Ini cari Bilal.
Maka ini Bilal sing cerita, maka aku pun mulai mengambil hutang dari dia. Bilal akhirnya utang nang pokok dikongkon ono perintah toko Rasulullah kongkon utang, Bilal pasti utang nang dikongkon utang mana, utang nang wong iku. Tapi Rasulullah ngongkon utang ku karena apa? Karena Rasulullah utang ku ngutangno wong. Ono wong sambat nang Rasulullah susah, dak duwe sing kate dipangan. Rasulullah sing kate dikekno dak ono, Bilal kongkon utang, kode utangan Bilal. Ono wong teko sambat keluargane loro. Kate berobat, dak duwe duwe. Sambat nang Rasulullah ngongkon Bilal, Rasulullah golek utangan. Ono wong sambat nang Rasulullah katanya lang duwe karena ditagih-tagih ambek wong. Bilal ngongkon Rasulullah ngongkon Bilal golek utangan ngono. Akhirnya utang ya Rasulullah akeh ngono ceritanya itu. Suatu ketika setelah berwuduk saya bangun untuk mengumandangkan azan. Nah, ini Bilal sing cerita. Bilal cerita dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari seperti itu. Suatu ketika Bilal itu adzan. Bilal itu memang tukang adzan. Orang pertama yang mengumandangkan azan kan sahabat Bilal. Suaranya bagus kan, tukang adzan. Beliau bercerita ini melanjutkan ceritanya. Setelah berwudu, saya bangun untuk mengumandangkan adzan. Orang musyrik itu datang. Musyrik sing sugih mang sing biasa ngekek utangan nang Rasulullah itu teko. Bersama beberapa orang lainnya. Teko ambek konco-koncone. Konco, anak buah, grup. Pas ngomong wong musyrik iku ngomong, "Hai Habsyi." Nah, Bilal itu kan nama panggilannya juga dipanggil Habsyi juga karena dari orang Habsyi kan Bilal. Orang Habsyi itu orang yang hitam, itu kulit hitam. Bilal kan kulitnya hitam. Ceritanya itu. Kisahnya itu Bilal itu kulitnya hitam. "Hai Habsyi," katanya. Maka saya pun memalingkan wajah ke arahnya. Akhirnya noleh Bilal nang Tiba-tiba dia mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya sambil berkata, tinggal berapa hari lagi habisnya bulan ini." Nah, ini urusan utang ini. Waduh diilo-ilokno Bilal iki. Kurang pirang dino entek wulan iki. Aja sampai lali. Hati-hati. Akhirnya dijawab mbek Bilal. Bulan iki wis katentek, wis meh entek jare Bilal. Pas wong ngomong, "Iya," jare musyrik, "kurang petang dino. Lek sampean durung iso ngelunasi kabeh utangmu nang aku iku sampai akhir bulan iki, moko kon tak dadekno budak. Kon tak dadekno budak, kon kudu angon wedhus-wedhusku koyo biyen." Ngono nang Bilal ancamane. Nampak ancamane wong musyrik. Lek sampai akhir iki bulan iki sing kate entek iku kurang petang dino. Lek sampai kon ndak iso bayar Rasulullah utang nang aku iki ndak iso bayar kabeh utang-utange. Sampai akhir bulan iki kon tak dadekno budak. Kon dudu ngangon wedhus-wedhusku koyo biyen. Kan dulunya memang budak itu seorang hamba saya, seorang budak. Bilal itu
akhirnya dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar, sehingga jadilah dia warga yang merdeka, orang yang merdeka, bukan budak. Setelah berkata demikian, dia pergi meninggalkan saya. Jarine Bilal, mari ngomong ngomong ngingkri. Sesuatu yang saya takutkan telah terjadi. Saya merasa sangat bingung dan gelisah. Setelah sholat Isya, ketika Rasulullah SAW sedang duduk seorang diri, saya mendekatinya lalu menceritakan peristiwa tadi. Saya berkata, ya Rasulullah, engkau tidak mempunyai persediaan apapun untuk membayar utang itu saat ini, dan saya juga tidak mempunyai apa-apa. Saya merasa orang itu akan menghinakan saya lagi. Oleh karena itu, apabila diizinkan, saya akan bersembunyi sambil menyiapkan sesuatu untuk membayar hutang. Apabila datang kepada engkau suatu hari dari mana saja, maka aku akan datang. Setelah berkata demikian, saya segera pulang ke rumah. Saya mempersiapkan pedang, perisai, sepatu, dan semua barang-barang untuk di perjalanan. Dan saya menunggu sampai datangnya waktu subuh. Ketika menjelang waktu subuh, saya pun pergi tanpa tujuan. Tetapi menjelang kepergian saya itu, seorang utusan Nabi SAW datang berlari sambil berkata, cepatlah datang menemui Nabi. Saya pun segera datang menemui Nabi SAW dan melihat 4 unta beserta muatannya sedang duduk. Beliau bersabda, dengarkanlah kabar gembira ini, wahai Bilal. Allah telah menyiapkan sesuatu untuk melunasi utang-utangmu. Ambillah unta-unta ini beserta muatannya. Barang-barang ini telah dikirim kemari sebagai hadiah untukku oleh ketua kaum Fidak. Masya Allah, iki Rasulullah. Saya mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian gembira membawa semua barang itu dan kembali lagi setelah melunasi seluruh hutang. Sedangkan Rasulullah SAW sedang menunggu di dalam masjid. Sampai di sana aku berkata, ya Rasulullah, aku bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kita dari seluruh hutang-hutang dan tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari hutang-hutang itu. Nabi SAW bertanya, apakah ada barang-barang yang masih tersisa? Ya, masih ada sedikit barang yang tersisa, jawab Bilal radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, bagikan barang-barang itu sampai habis. Masya Allah. Sehingga aku menjadi tenang. Saya tidak akan pulang ke rumah sebelum barang-barang itu dibagikan semuanya. Masya Allah, iki Rasulullah. Saya nak karene lah. Barang-barang mangi. Sewonten ya Rasulullah. Enteno, keno nanggung. Bagi-bagi no nanggung. Saya tenang hatiku. Subhanallah, iki Rasulullah. Jadi barang sing ono iki malah dintekno dikeno wong supaya hati ini tenang. Wong ki semakin duwe barang semakin tidak tenang atine. Masya Allah, benar, betul itu. Semakin duwe harta benda, semakin duwe mobil, semakin duwe gak tenang, semakin tidak tenang. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keesokan harinya setelah Isya, saya berkata,
Sering Rasulullah mang leono sisai kena nanggungan. Keesokan harinya setelah Isya beliau bertanya lagi, apakah masih ada barang yang tertinggal? Ini sih takon mana Rasulullah? Saya menjawab tidak ada sisa. Tidak ada sisa ya Rasulullah, kata Bilal. Allah telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa. Cari nih Rasulullah, Masya Allah. Semua barang-barang itu telah saya habiskan. Rasulullah SAW memuji Allah, Alhamdulillah ini ya Rasulullah. Boten wonten punan ya Rasulullah barang-barang yang tersisa. Sampun kula tumtumaken sedaya jarene sahabat Bilal. Ya apa jawabannya Rasulullah? Alhamdulillah. Justru Rasulullah bersyukur. Alhamdulillah jarene Rasulullah. Pada malam itu barulah beliau pulang ke rumah dan menemui istri beliau. Nabi SAW tidak suka menghadapi maut selama masih ada harta kekayaan di tangannya. Jadi Rasulullah ini tidak suka menghadapi maut, menghadapi kematian selama masih ada harta di tangannya. Masya Allah. Iki yang perlu dicontoh dari seorang Nabi Muhammad SAW. Juga banyak para waliullah yang tidak menginginkan harta benda tersisa sedikit pun di tangan mereka. Jika para waliullah saja memiliki keinginan seperti itu, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Sebagai pemimpin para anbiya, pemimpin para aulia, beliau ingin agar hidupnya terbebas dari harta kekayaan dunia. Saya mendengar dari orang yang dapat dipercaya bahwa kebiasaan Maulana Syah Abdul Rahim Raipuri rahmatullahu alaih, apabila lembaran-lembaran uang terkumpul, maka beliau membagi-bagikannya. Beberapa saat sebelum meninggal, baju yang sedang dipakai dan yang lainnya beliau berikan kepada pelayan, khususnya Maulana Abdul Qadir rahmatullahu alaih. Dan beliau berkata, saya akan senantiasa memakai baju ini. Saya melihat ayahku Maulana Muhammad Yahya rahmatullahu alaih, apabila setelah maghrib masih mempunyai uang rupiah, maka dia berikan kepada siapa saja yang mau meminjamnya. Beribu-ribu rupiah orang meminjam darinya. Apabila ada orang ingin membayar, maka beliau senantiasa menjawab, pada malam hari saya tidak menyimpan uang. Kisah semacam ini banyak sekali terjadi pada orang-orang terdahulu, tetapi bukan suatu hal yang penting apabila hal ini terjadi kepada para syekh yang dulu, karena mereka mempunyai corak kehidupan yang berlainan dan bunga haman, setiap bentuk dan warnanya sangat indah. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah tadi membawa hikmah kepada kita dan menjadikan kita bisa menyontoh keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesederhanaan hidup beliau yang pas-pasan tapi bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.